pengambilan keputusan, disiplin, organisasi, dan detasmen. Itulah yang kamu butuhkan untuk mempelajari apakah Anda ingin menjadikan tahun 2026 sebagai tahun yang sukses, tahun terbaik dalam hidupmu. Segalanya berubah ketika pikiran menciptakan kekacauan, karena dengan pikiran yang terorganisir, rutinitas Anda mulai stabil. Ketika rutinitas berjalan, segalanya menjadi teratur, dan kehidupan pun berhenti dari improvisasi. Ketenangan mengembalikan kejernihan dan fokus, serta mengembalikan kontrol. Mayoritas orang menjalani kehidupan yang justru kebalikannya. Hidup tanpa fokus, terlalu banyak bicara, selalu menunjukkan sisi emosionalnya secara terbuka, lelah, bereaksi terhadap segala sesuatu, tanpa struktur. Itulah mengapa mereka selalu berakhir di titik yang sama, meskipun sudah berusaha banyak. Sekarang, siapa yang memilih untuk menegakkan ketertiban? Sebelum perubahan, mulailah untuk mengatur kehidupan mereka sendiri sementara masih ada waktu. Bagi siapapun yang belajar untuk berpikir sebelum bereaksi dan bertindak. Secara sengaja, hal itu sepenuhnya mengubah permainan. Orang itu tumbuh. Dia menjalani tahun 2026 dengan mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana dan efektif. Kehidupan yang tidak terorganisir berjalan lambat, kesehatan, uang, proyek, dan kepercayaan diri. Alih-alih, kehidupan yang terorganisir menciptakan ketenangan, ketekunan, dan kekuatan hari demi hari. Dalam video ini, saya akan menunjukkan 7 aturan praktik stoik untuk mengatur hidup Anda sekaligus. Mulai sekarang dan masuklah ke tahun 2026 dengan arahan, fokus, dan struktur. Jika Anda ingin berubah, video ini untuk Anda. Sekarang kita akan mulai. Aturan pertama, kenali level pertumbuhan nyata Anda. Apakah kamu ingin mengubah hidupmu? Jadi, mulailah dengan poin paling mendasar dan paling diabaikan dari semua. Mengetahui persis di mana Anda berada. Bukan di mana kamu ingin berada, bukan di tempat yang Anda sebutkan untuk menjadi seperti itu ketika Anda berbicara dengan seseorang, tetapi di mana sebenarnya kamu saat ini. Dari situ, tentukan dengan jujur kemana kamu mau pergi, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengubah arah tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan. Jalan ada di sana. Kaum Stoik melakukan ini sepanjang waktu. Mereka merenungkan kehidupan mereka sendiri, seringkali bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi agar tidak tertipu. Mereka memahami penjelasan sederhana tentang pikiran manusia. Ada 2 kekuatan yang memengaruhi kita. Mereka mendorong kita untuk bertindak setiap hari. Salah satunya adalah keinginan untuk menjadi seperti yang kita bisa. Yang lainnya adalah ketakutan menjadi seperti yang kita bersumpah tidak akan pernah menjadi. Kamu tidak bergerak hanya untuk masa depan yang kau impikan. Kamu juga didorong oleh neraka dari mana kamu ingin melarikan diri. Ini seperti berjalan dengan tali yang ditarik ke depan, dan satu lagi yang terasa panas di bagian belakang. Daniel Kahneman, pemenang hadiah Nobel Ekonomi, menunjukkan hal ini dengan jelas. Manusia merasakan sakitnya kehilangan dengan kekuatan yang lebih besar daripada kegembiraan pendapatan. Kekalahan lebih menyakitkan daripada kemenangan yang memotivasi, dan itulah mengapa menghindari jatuh biasanya membawa Anda lebih jauh daripada mencoba mendaki. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan. Manusia hanya menciptakan tujuan, hanya membicarakan tentang apa yang ingin mereka taklukkan, tetapi mereka tidak menjelaskan secara gamblang apa yang sudah tidak berlaku lagi. Mereka menerima untuk terus hidup. Oleh karena itu, anti-visi Anda harus sekuat visi Anda. Jika Anda menginginkan lebih banyak kendali emosi, tulis dengan jelas. Saya tidak ingin lagi kehilangan kendali karena diskusi apapun, untuk alasan apapun, provokasi, atau apapun di luar tempat. Jika Anda ingin makmur secara finansial, jelaskan hal ini secara eksplisit. Saya menolak untuk hidup di ambang batas, untuk mengulangi kesalahan yang sama, menghabiskan uang untuk bertindak impulsif, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Antivisi adalah potret masa depan yang Anda tolak untuk hidup. Cara kerjanya seperti batas internal, seperti pemberitahuan yang bertuliskan, "Aku tidak akan melanjutkan perjalanan."
Saat godaan muncul, saat dorongan muncul, ketika reaksi lama ingin mengambil kendali, apakah kamu ingat harga yang harus dibayar jika tetap sama? Hal itu mengubah pilihan sebelum pilihan tersebut terjadi. Ubahlah menjadi tindakan. Saat Anda mendefinisikan dengan jujur di mana Anda berada hari ini dan menjelaskan siapa yang tidak ingin terus seperti ini, sesuatu mulai diatur di dalam. Keputusan menjadi lebih sederhana. Alasan-alasan tidak lagi memiliki kekuatan. Anda mulai memperhatikan pola Anda sebelum jatuh ke dalamnya. Bukan karena kamu lebih termotivasi, tetapi karena kamu lebih menyadari. Kaum Stoik menyebut ini kejelasan. Ini bukan soal ketangguhan, ini bukan sikap negatif, tetapi tanda kedewasaan. Ini adalah pemahaman bahwa pertumbuhan sejati tidak dimulai dengan antusiasme, tetapi dimulai dengan kejelasan. Dan kejelasan lahir ketika kamu berhenti menceritakan kisah-kisah indah pada dirimu sendiri dan mulai memandang diri sendiri dengan penuh tanggung jawab. Jadi, anggap ini serius. Kenali level Anda saat ini, tentukan apa yang tidak lagi Anda butuhkan. Anda setuju untuk terus mendukung dan hanya kemudian kembangkan berdasarkan siapa yang Anda inginkan untuk menjadi. Karena siapapun yang tidak mengukur di mana mereka berada, akan mengulangi kesalahan yang sama. Percaya bahwa mereka sedang mengalami kemajuan. Dan inilah latihan praktis. Menulislah hari ini, sekalipun hanya dalam beberapa baris, 2 hal. Siapa yang ingin Anda jadi di masa depan? Beberapa tahun ke depan? Dan yang terpenting, siapakah Anda? Apakah Anda menolak untuk terus berkarya di bidang itu? Latihan sederhana ini menciptakan perubahan yang lebih nyata daripada puluhan janji kosong. Jika aturan ini masuk akal bagimu, tulis di kolom komentar. Pola ini berhenti di sini. Saat kamu menulisnya, Anda berhenti memperlakukannya sebagai sebuah ide dan mulai memperlakukannya seperti sebuah keputusan. Aturan kedua, jaga tubuhmu demi kesehatan dan uang Anda. Tidak ada perubahan nyata yang terjadi ketika hal-hal mendasar diabaikan. Tubuh, kesehatan, dan uang bukanlah hal-hal sepele. Mereka adalah fondasinya. Ketika fondasi itu runtuh, semuanya akan hancur. Segala hal lainnya menjadi tentang bertahan hidup. Dan bertahan hidup bukanlah hidup. Selama ketiga area ini tetap kacau, kamu akan terus merangkak, bahkan dengan niat terbaik sekalipun. Ini seperti mencoba mempercepat mobil dengan tangki kosong dan ban kempes. Epictetus berkata, "Tentukan siapa dirimu nantinya." Kemudian dia menerima kehilangan kebiasaan, orang-orang, dan kenyamanan. Lakukan apapun yang diperlukan untuk menciptakan versi baru dirimu. Namun banyak orang mencoba membangun versi baru tanpa mencapai apapun. Bangun dari tempat tidur dengan sikap positif, tanpa tenaga, disertai sakit punggung, tidur tidak nyenyak, makan sembarangan, dan menghabiskan uang yang tidak mereka miliki. Mereka ingin mengubah pikiran, tetapi zat itu keluar dari tubuh setiap hari. Jadi itu tidak normal. Itu adalah sabotase diri. Mari kita pikirkan bersama. Bagaimana kamu akan membuatnya? Berikan disiplin jika kamu bahkan tidak bisa mengatur diri sendiri. Mimpimu? Bagaimana Anda akan mencapai tujuan Anda jika Anda hidup lelah, meradang, cemas, dan mudah tersinggung? Bagaimana kamu akan makmur jika setiap sen yang masuk lepas dari genggaman Anda di hari yang sama? Itu seperti mencoba mengisi ember yang rusak dan berpura-pura masalahnya adalah jumlah air. Tubuh, kesehatan, dan uang adalah fondasi bait suci Anda. Itulah tanah tempat Anda berjalan setiap hari. Dan jika dasarnya retak, tidak ada filsafat yang akan bertahan dalam jangka waktu lama. Otot Anda bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang ketahanan. Mentalitas termanifestasi dalam fisik. Makanan Anda bukan hanya diet, melainkan bentuk penghargaan terhadap tubuhmu sendiri. Uang Anda bukan hanya sumber daya, itu adalah kebebasan, pilihan, dan struktur. Anda bisa membaca semua buku di dunia, menonton video tentang pengembangan diri, tetapi jika hidup Anda tidak teratur di ketiga area ini, Anda akan terus hidup dalam konflik dengan diri sendiri. Ini adalah perjuangan sehari-hari antara apa yang Anda ketahui dan apa yang Anda alami.
Ceca sudah mengatakannya. Saat kau menunda hidup, ia lewat begitu saja tanpa meminta izin. Baiklah, begini ceritanya. Nasihat yang jujur. Mulai hari ini, terapkan protokol disiplin fisik. Anda tidak perlu menjadi atlet, tetapi bergeraklah. Lakukan hal-hal mendasar, itu sudah cukup baik. Buat tubuhmu mengerti bahwa kamu masih hidup. Kekuatan dari jiwa Anda tercermin dalam tubuh Anda. Lakukan sesuatu meskipun ukurannya kecil. Jangan menunggu motivasi. Lari santai selama 20 menit, berjalan cepat, beberapa latihan dengan berat badanmu sendiri sudah merupakan sesuatu yang produktif untuk tubuh Anda. Tubuh merespons dengan cepat saat ia merasakan bahwa kamu telah kembali mengontrol. Jangan bernegosiasi dengan otakmu yang malas. Perbaiki makananmu. Anda tidak membutuhkan diet ajaib. Kamu harus berhenti hidup seolah-olah kamu mayat di luar tempat pembuangan sampah emosional. Makanlah apa yang menyehatkan tubuhmu. Kejelasan. Bukan sekadar kesenangan sesaat. Atur keuangan Anda. Tidak masalah berapa banyak yang Anda dapatkan, tetapi bagaimana Anda mengelolanya adalah hal yang penting. Membelanjakan dari penghasilan Anda. Catat, tinjau, hapus kebiasaan buruk keuangan. Uang yang buruk menyebabkan kecemasan. Jika Anda tidak memiliki kendali atas uang, Anda tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Anda akan terbebas dari tagihan-tagihan, dari para bos, dari keputusan yang putus asa. Bagian ini sakit. Ini menyakitkan karena hal itu mengekspos kita, tetapi Anda perlu mendengar ini. Ini tidak normal hidup lelah, sakit, terlilit hutang, dan penuh dengan alasan. Itu bukan takdir. Itu adalah kekacauan yang berulang. Kamu pantas mendapatkan lebih, tetapi sebelum kamu pantas mendapatkannya, kamu harus bertindak seperti seseorang yang memang pantas. Sebagian besar orang tidak akan berubah karena mereka percaya bahwa waktu akan menyelesaikan segalanya. Tetapi waktu tidak menyembuhkan apapun. Waktu hanya mengungkap apa yang kau berpura-pura abaikan. Waktu tidak memperbaiki segalanya. Ia hanya mengungkapkan. Jadi, atur tubuhmu, kesehatanmu, dan uangmu. Seolah-olah hidupmu tidak bergantung pada hal itu, karena memang bergantung padanya. Tidak besok, bukan saat kamu punya waktu luang, tetapi sekarang. Dan jika Anda mendengarkan saya dengan perhatian, silakan beri komentar di bawah. Pada tahun 2026, aku akan menjadi kuat, sehat, dan makmur karena aku mengambil kendali. Rekam ini, tuliskan frasa tersebut, baca kembali, dan tindak lanjuti hari-hari seperti seseorang yang sudah memutuskan itu tidak akan ditinggalkan. Aturan ketiga. Pikiran jernih dan stabil secara emosional. Anda bisa memiliki tubuh bugar dan rekening bank yang teratur. Tetapi jika pikiranmu adalah kekacauan, seperti ruangan di mana semuanya dilempar ke tanah, jika pikiranmu berisik, musik yang tidak teratur, dan dikuasai oleh emosi, Anda akan terus terjebak. Sekarang, di dalam sebuah penjara tak terlihat, dibangun hari demi hari itu dalam pikiranmu sendiri. Tidak ada yang memberitahu Anda bahwa rantai paling berat tidak terlihat, melainkan bersifat mental. Mereka tidak berisik, mereka tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tetapi semuanya menguras energi setiap hari. Dan Anda bisa hidup seperti itu selama bertahun-tahun tanpa Anda sadari. Cemas, reaktif, tidak aman, mudah teralihkan, tersesat di lautan pikiran yang tidak berhenti, seperti seseorang yang sedang mencoba tidur dengan televisi menyala di dalam ruangan dari pikiran. Pikiran yang tidak beristirahat, tidak menjadi sunyi, dan tidak memiliki alamat. Namun stoikisme itu jelas dan akan membantu Anda. Epictetus berkata, kekuatan terbesar adalah kekuatan yang mengatur dirinya sendiri. Ungkapan ini merangkum semuanya. Karena selama kamu diperintah oleh emosi, seperti rasa takut, marah, dan entah kamu kekurangan atau memiliki dorongan, kamu tetap akan menjadi budak yang menyamar sebagai orang merdeka, bereaksi terhadap segalanya, tetapi hampir tidak memutuskan apapun. Anda perlu menenangkan pikiranmu. Anda perlu mengatur pikiranmu seperti seseorang yang sedang membuka jendela setelah bertahun-tahun tinggal di lingkungan tertutup. Seperti seseorang yang sedang membersihkan rumah kotor setelah lama terbengkalai.
Dan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah pekerjaan sehari-hari, sebuah perjuangan. Diam. Ini adalah pengawasan internal. Bukan acara besar, ini latihan kecil, diulang setiap hari. Dan di sini inilah kenyataan pahitnya. Ketidakstabilan emosional Anda bukanlah kesalahan orang lain. Itu bukan dari atasanmu, pasanganmu, atau kekuranganmu. Hal ini berakar dari kurangnya kendali. Ini bersifat internal dan hanya Anda yang dapat memulihkannya. Epictetus mengajarkan gagasan yang kuat ini. Menderita karena ketukan di pintu tanpa peringatan. Anda tidak memilih kunjungan tersebut, tetapi kamu memilih siapa dirimu nantinya. Anda membuka pintu. Kebanyakan orang hidup seperti sehelai daun tertiup angin. Jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka runtuh. Jika seseorang berkata sesuatu, itu langsung menembak pembenaran. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tenggelam dalam keputusasaan. Jalani hidup dengan mematikan kobaran emosi sepanjang hari. Itu bukan hidup. Itu hanya bertahan hidup. Memiliki pikiran yang jernih adalah kemampuan untuk melihat. Lihatlah ke dalam diri dan lihatlah dengan jelas. Tidak ada kekacauan. Ini seperti merasakan emosi yang muncul. Kemarahan, kecemburuan, iri hati, atau ketakutan. Dan katakan padanya, "Aku melihatmu. Kamu bisa ada, tetapi bukan kamu yang berhak memutuskan untukku." Itulah kekuatan, itulah kebebasan. Ingin kestabilan emosional? Berhenti memberi makan apa yang membuatmu kehilangan keseimbangan. Kurangi penggunaan jaringan sosial Anda secara drastis. Pikiranmu memang tidak diciptakan untuk berfungsi sebagai umpan tak terbatas. Tidak. Ia dapat memproses ratusan informasi, perbandingan, tragedi, dan menyampaikan pendapat setiap hari tanpa jatuh sakit. Hal itu membuat Anda cemas, gelisah, dan semakin jauh dari dirimu sendiri. Belajarlah untuk berada dalam keheningan. Luangkan 10 menit setiap hari khusus untukmu. Tidak ada telepon seluler, tidak ada musik, tanpa apapun, hanya mendengarkanmu berpikir tanpa menghakimi. Pada awalnya, rasanya aneh, seperti memasuki ruangan gelap, tetapi seiring waktu Anda mengerti. Keheningan batin adalah sebuah otot dan perlu dilatih. Tulis apa yang kamu rasakan. Meletakkannya di atas kertas atau di buku catatan. Apa yang terperangkap dalam pikiran itu seperti mengosongkan tempat sampah yang meluap. Tidak, Anda tidak perlu memperlihatkannya kepada siapapun. Menulis, memahami, menyusun. Ini adalah pembersihan emosional. Tidak ada reaksi segera. Rasakan, amati, dan tanggapi hanya setelah berpikir. Itulah pengendalian diri. Dan pengendalian diri adalah kunci agar tidak menjadi korban dari tindakan sendiri, emosi sendiri, dan kekacauan batinmu sendiri. Masalah ini akan terselesaikan ketika kamu berhenti menginginkan untuk mengendalikan dunia luar dan mulai menguasai apa yang terjadi di dalam dirimu. Dan ini bukan proses yang cepat. Ini bukan linear. Anda akan mengalami kekambuhan, pikiran-pikiran negatif, hari-hari negatif, dan buruk. Itu adalah bagian dari pelatihan. Ini bukan pertanda kegagalan. Namun, jika niat Anda tulus dan usaha Anda terus-menerus, pikiran Anda akan menjadi sekutumu. Aturan keempat. Buat versi baru Anda. Berhenti berbicara dan mulailah bertindak dalam diam. Anda sudah menyadari bahwa semakin banyak orang membicarakan perubahan, tetapi lebih sedikit orang yang benar-benar berubah. Ini hampir seperti hukum yang tak terlihat dalam perilaku manusia. Mulut bekerja sementara kehidupan tetap terhenti. Ini seperti memutar kunci mobil tanpa meninggalkan tempat duduk. Dan itulah mengapa begitu banyak orang hidup menjanjikan, mengumumkan, merencanakan, dan mengatakan bahwa sekarang hal itu akan terjadi, tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Pidato tersebut menjadi pengganti tindakan. Stoikisme sangat ketat dalam hal ini. Kebajikan bukanlah sesuatu yang hanya dibicarakan, melainkan sesuatu yang dihayati. Marco Aurelius mengatakan sesuatu yang patut diingat, terukir dalam benak seseorang yang hidup dari janji. Dia menulis, "Filosofi Anda seharusnya terlihat dalam perilaku Anda, bukan dalam pidato Anda."
Artinya, dunia tidak ingin mendengar kamu akan menjadi siapa. Dia ingin melihat siapa dirimu sekarang, meskipun kamu tidak pernah menjelaskan bagaimana kamu sampai di sana. Dan inilah sebuah kebenaran yang mungkin Anda belum pernah mendengarnya dengan cara seperti itu secara langsung. Jika Anda telah melakukan setengah dari apa yang Anda bicarakan dalam 5 tahun terakhir, kehidupan Anda hari ini akan sangat berbeda. Tubuhmu, keputusanmu, rutinitasmu, dan bahkan hubunganmu pun akan berbeda. Tetapi itu bukan karena kamu terlalu banyak bicara. Kamu menjelaskan terlalu banyak, kamu terlalu banyak bermimpi, dan terlalu sedikit bertindak. Dan ini bukan serangan, ini adalah undangan. Undangan untuk memasuki periode terkuat dalam hidupmu. Fase dalam tidak ada yang tahu, tetapi semuanya akan berubah. Itu fase keheningan. Diam bukanlah ketiadaan suara, itu adalah kehadiran fokus. Ini seperti mematikan kebisingan eksternal untuk mendengar apa yang benar-benar perlu dilakukan. Saat itulah kau menutup pintu ke dunia luar dan menyalakan cahaya dari dalam. Saat kamu berbicara terlalu banyak tentang tujuanmu, otakmu merasakan sensasi palsu hadiah. Anda menciptakan ilusi bahwa Anda bergerak maju, padahal kenyataannya Anda terjebak. Ini seperti mengunggah foto perlombaan dan tidak berlari. Anda memiliki rencana pelatihan, dan menurutmu itu sudah dihitung sebagai latihan. Kehidupan nyata tidak berjalan seperti itu. Jadi, versi baru Anda bukan berasal dari ucapan, tetapi berasal dari rutinitas Anda, dari apa yang kamu lakukan saat tidak ada orang di sekitar. Secha berkata, kebebasan sejati adalah hidup sesuai dengan sifat alamimu, tetapi kamu tetap hidup selaras dengan alam yang lainnya. Anda memasang iklan untuk divalidasi. Anda menunjukkan apa yang akan Anda lakukan untuk mendengar tepuk tangan yang belum pantas Anda dapatkan. Anda mencari insentif eksternal karena Anda terputus dari kekuatan batinmu sendiri, dan sementara Anda berbicara keluar, Anda meninggalkan komitmen dari dalam. Itulah mengapa versi baru Anda tidak pernah sampai. Dia sesak napas karena kelebihan kata-kata. Apakah Anda ingin membuat versi diri Anda yang tak bisa dikenali? Jadi, inilah kuncinya. Dia bekerja dalam kesunyian. Kejutkan dengan hasil. Jangan beritahu siapapun bahwa kamu akan pergi untuk memulai di pusat kebugaran. Pergi saja. Jangan bilang kamu akan mengubah makanan. Ganti saja. Aku jelaskan bahwa Anda sedang menyesuaikan perilaku. Pertahankan konsistensi. Bicara untuk dirimu sendiri. Cukup menjadi seseorang yang mustahil untuk diabaikan. Karena saat kamu menutup mulutmu, Anda mendengarkan, dan ketika Anda mendengarkan, Anda mengerti. Ketika Anda mengerti, Anda bertindak. Dan ketika Anda bertindak, kamu berubah. Fase terindah dari konstruksi pribadi adalah fase yang paling tak terlihat, paling kesepian, di mana tidak ada seorang pun yang mengenalimu, tidak seorang pun memberi selamat untuk diri sendiri, tidak ada yang memperhatikan. Hanya kamu berjuang setiap hari dengan versi lamamu, terjebak dalam keheninganmu sendiri, di mana tidak ada tepuk tangan, hanya tanggung jawab. Dan disitulah hal yang sesungguhnya terjadi. Transformasi. Tubuhmu berubah secara perlahan. Pikiranmu menjadi lebih kuat tanpa iklan. Perilakumu berubah tanpa peringatan. Dan dalam suatu hari yang tak terduga, orang-orangmu akan melihat dan berkata, kamu terlihat berbeda. Apa yang terjadi? Apakah kamu yang melakukannya? Dan kamu hanya akan menonton dan menjawab. Anda tidak tahu, karena kamu tahu itu tidak terjadi sekarang. Hal itu terjadi setiap hari bahwa Anda memilih diam. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya, lakukan apa yang alam tuntut darimu tanpa perlu khawatir apakah ada orang yang akan melihatnya. Dan alam menuntut Anda untuk bertindak, bukan berarti kamu berbicara. Mulai hari ini, perlakukan rencana Anda sebagai sesuatu yang sakral. Hal-hal suci tidak memperlihatkan diri mereka. Mereka melindungi diri mereka sendiri. Jadikan hidupmu kuil. Jadikan tujuanmu sebagai sebuah janji. Diam. Jadikan tahun 2026 sebagai tahun di mana Anda menjadi tak bisa dikenali. Bukan karena kamu yang mengatakannya, tetapi karena kamu yang melakukannya.
Sekarang beri komentar di sini. Versi baru saya adalah membangun dalam keheningan. Jika ini menyentuhmu karena perubahannya sudah terjadi, itu dimulai. Aturan kelima, lepaskan dirimu dari apa yang memperlambatmu. Jika ada sesuatu yang mencegah sebagian besar orang untuk benar-benar berubah, ini bukan karena kurangnya bakat maupun kurangnya peluang. Masalahnya adalah keterikatan, lampiran pada orang, kebiasaan, lingkungan, cerita lama yang seharusnya sudah dikuburkan sejak lama. Ini seperti mencoba berlari dengan ransel penuh batu di belakang. Masalahnya adalah bahwa Anda berusaha untuk terus berjalan sambil membawa beban mati. Tidak ada yang bisa mencapai kemajuan dengan cara seperti itu. Kemajuan terjadi ketika yang Anda lakukan hanyalah menyeret masa lalu ke depan. Kamu masih terikat pada kenangan dari 10 tahun yang lalu. Ada versi lama dirimu yang sudah tidak ada lagi, tetapi kau bersikeras untuk tetap hidup karena takut akan perubahan. Lepaskan, hiduplah di saat ini, dan biarkan itu terjadi. Di masa depan, temukan ruang untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Ceca menulis sesuatu yang tampaknya dibuat untukmu. Tidak ada yang mencegah kemajuan daripada berpegang teguh pada apa yang sudah tidak berguna lagi. Tapi kau bersikeras. Anda bersikeras mempertahankan hubungan, kebiasaan-kebiasaan yang menguras energimu, kebiasaan yang membuatmu sakit, percakapan yang menyakitimu, rutinitas yang memperlambatmu, bahkan mengetahui bahwa setiap salah satunya menghabiskan energimu, waktu, dan kedamaian. Kamu bersikeras untuk tetap menjadi dirimu sendiri, menghancurkan seolah-olah kamu memiliki kewajiban moral terhadap diri sendiri untuk menderita. Seolah-olah penderitaan itu adalah tes loyalitas. Dan inilah sebuah kebenaran yang menyakitkan, tetapi membebaskan. Jika kamu tidak melepaskan apa yang memperlambatmu, tahun 2026 akan sama seperti tahun-tahun lainnya dalam kehidupanmu, dan kau tahu itu. Ini bukan kurangnya kesadaran, melainkan rasa takut. Takut sendirian, takut akan melepaskan dirimu dari identitas lamamu. Takut memikul tanggung jawab atas kehidupan yang selalu kamu inginkan, karena itu menuntut pengunduran diri. Tapi tetaplah di sini, ini juga menyakitkan. Perbedaannya adalah bahwa kamu sudah tahu rasa sakit itu, dan hal yang familiar terasa aman, bahkan saat terasa sakit. Marcus Aurelius menulis, hambatan itu tidak menghalangi jalan, melainkan lewati jalan itu. Dan berkali-kali, hambatannya adalah tepatnya hal yang Anda tolak untuk tinggalkan. Bukan dunia inilah yang menghalangimu untuk maju. Itulah intinya. Apa yang sedang kamu pegang. Jadi, izinkan saya bertanya sesuatu dengan ketulusan total. Apa atau siapa yang Anda kenal bahwa Anda perlu melepaskan, tetapi terus berpegang erat? Karena kamu tahu itu, jauh di lubuk hatimu, kamu tahu itu. Bisa jadi persahabatan yang hanya ada sampai di situ saja. Mungkin itu sebuah hubungan di mana kamu memberi segalanya dan menerima remah-remah. Pikiran itu mungkin benar, berulang-ulang, membuatmu ragu pada diri sendiri setiap kali kamu mencoba bergerak maju. Bisa jadi rutinitas malas itulah yang membuatmu lelah hari-hari Anda tanpa Anda sadari. Bisa jadi pekerjaan itulah yang menghasilkan uang, tetapi perlahan-lahan menghancurkan pikiranmu sedikit demi sedikit. Itu bisa jadi versi dirimu yang dulu, yang bersikeras untuk tidak menghilang, meskipun hal itu sudah tidak lagi bermanfaat bagi orang yang bersamamu. Anda sedang melakukan konversi, dan sampai saat itu istirahat, Anda akan tetap terjebak dalam siklus yang tidak lagi milikmu. Pelepasan bukan kedinginan, ini soal harga diri. Melepaskan, dengan kata lain, hidupku lebih berharga daripada ini. Ini tentang memilih diri sendiri tanpa bertanya. Mohon maaf, Stoikisme tidak pernah menanyakan hal itu kepada Anda. Memutuskan hubungan secara tidak peka. Ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara, bahkan kamu. Dan jika semuanya bersifat sementara, tidak ada yang bisa menjadi milik, dan tidak pula orang-orang, tanpa cerita, tanpa identitas. Keterikatan mengubah yang sementara menjadi penjara. Epictetus memperkuat hal ini dengan memaksa. Berhentilah menuntut agar hidup memberikannya padamu. Belajarlah untuk menyelaraskan diri dengannya.
Dan apa yang terjadi sekarang sudah jelas. Alam semesta meminta Anda untuk bergerak maju, tetapi kamu terus menoleh ke belakang dan tidak tahu bahwa kamu bisa berjalan sambil melihat ke kaca spion. Dan ada sesuatu yang sangat serius di sini. Jika kamu tidak melepaskan apa yang memperlambatmu, apa yang memang ditakdirkan untukmu, barang itu tidak akan pernah sampai karena tidak ada tempat. Kamu penuh dengan barang-barang lama yang memakan tempat untuk sesuatu yang baru. Melepaskan itu menyakitkan, karena itu merusak ikatan emosional, bukan rasional. Ini seperti memulai dari awal, plester luka yang sudah menempel selama bertahun-tahun. Adalah luka yang tak terlihat, namun tetaplah sebuah luka yang menyembuhkan. Dan ketika sembuh, kamu menyadari bahwa seharusnya kamu melakukan ini bertahun-tahun yang lalu. Hidup tidak akan menjadi lebih baik ketika Anda menambahkan sesuatu. Hidup menjadi lebih baik ketika Anda menyingkirkan apa yang membebani Anda. Jadi, lakukanlah untuk Anda. Tinggalkan lingkungan di mana tidak ada kamu tumbuh. Pertumbuhan tidak terjadi di tanah beracun. Jauhi orang-orang yang mencuri energimu. Orang-orang yang menguras energimu tidak memiliki tempat dalam rencanamu tahun 2026. Lepaskan rasa bersalah itu. Itu tidak mengubah masa lalu. Hal itu hanya menghancurkan masa kini. Meninggalkan kebiasaan yang membuatmu terjebak di versi lama. Semua perubahan membutuhkan kematian batin. Hal ini memungkinkan itu. Maafkan dan lanjutkan hidup. Bukan karena alasan lain, tetapi karena kamu pantas mendapatkan kedamaian. Musonius Rufus berkata, segala sesuatu yang berharga membutuhkan kerugian sebelum imbalan. Dan pelepasan diri memang seperti itu adanya. Mengorbankan yang lama untuk memberi ruang bagi yang luar biasa. Saat kamu melepaskan apa yang menghambatmu, kamu akan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak Anda rasakan. Keringanan. Kamu akan bernapas berbeda, berpikir berbeda, berjalan berbeda. Wajahmu berubah. Tatapanmu berubah, masa depanmu berubah, karena ketika beban berkurang, pikiran meningkat. Sekarang, tulis di sini dengan niat dan komitmen. Aku memilih untuk melepaskan apa yang kutunda dan mengambil tanggung jawab atas hidupku. Aturan ke-6. Tetapkan batasan yang jelas dan hormati batasan tersebut. Akan tiba saatnya dalam hidup di mana Anda perlu berhenti dan bertanya pada diri sendiri, sejujurnya, berapa lama lagi aku akan terus seperti ini? Membiarkan orang lain memutuskan bagaimana saya merasa, karena kenyataannya adalah tidak peduli seberapa banyak bahwa kamu berusaha terlihat kuat, sibuk, seimbang, jauh di lubuk hatimu. Kau sudah merasa kelelahan, seperti seseorang yang menahan beban terlalu berat selama terlalu lama. Ini bukan soal kekurangan waktu. Ini adalah serangan yang berlebihan. Terlalu banyak orang. Terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak tuntutan. Dan kau di tengah semua itu, hampir seperti wilayah tanpa pagar, di mana siapapun bisa datang, memberikan pendapat, mengajukan tuntutan, membuat semua orang kelelahan, dan pergi tanpa pernah bertanya apakah boleh tetap ada. Dan tahukah kamu mengapa itu terjadi? Karena kamu belum belajar untuk menetapkan batasan, yang dimulai dengan ungkapan sederhana, namun yang ampuh. Saya menghargai diriku sendiri. Seneca mengatakan bahwa pikiran nilainya menurun ketika menerima kurang dari yang seharusnya, bahwa itu memang pantas. Dan mungkin hanya itu saja, persis seperti yang terjadi padamu. Tidak, bukan karena kelemahan, tetapi karena kebiasaan. Kamu menyusut agar muat ke dalam ruang-ruang yang lain. Kau menyesuaikan diri, kau tetap diam, kau menyalahkan. Kamu berusaha membantu sepanjang waktu, untuk selalu hadir, untuk menjadi segalanya untuk semua orang. Kamu memulai dengan membuat pengecualian kecil, dan hari ini kamu hidup dalam kompromi terus-menerus, dan kamu lupa untuk menjadi dirimu sendiri. Namun, hanya ada satu kebenaran. Tidak seorang pun akan menghormati batas kemampuanmu sampai kamu menghormatinya terlebih dahulu. Ini seperti rumah tanpa dinding. Ya, Anda tidak membangun sembarang gerbang. Jika kamu tidak menutup pintu, energi apapun akan masuk,
dan hidupmu menjadi persis seperti itu. Sebuah tempat yang dilewati semua orang, tetapi tidak ada yang peduli. Sebuah rumah dengan pintu terbuka di mana kamu mencoba tersenyum, meskipun kamu merasa bahwa energimu dicuri hari demi hari. Saatnya membangun tembok. Dan di sini, tembok itu bukan pemisah, melainkan perlindungan. Bukan isolasi, tetapi kejelasan. Memutuskan apa yang masuk dan apa yang keluar. Dia tidak dilibatkan. Menetapkan batasan itu seperti menyesuaikan pencahayaan di dalam rumah. Ketika semuanya menyala, Anda melihat semuanya dengan kejelasan. Namun jika pencahayaannya redup, kamu tersandung, kamu jatuh, kamu terluka. Dan batasan adalah itu. Cahaya yang kamu miliki memungkinkan Anda untuk melihat di mana ujung yang lainnya dan dari mana Anda mulai. Anda perlu memiliki nilai dari menelaah hidup Anda dan mengidentifikasi di mana letak kebocorannya, titik-titik di mana energi Anda terkuras tanpa kembali. Mungkin itu temanmu yang sedang mencarimu. Saat membutuhkan sesuatu, dia menghilang. Anda membutuhkannya dan itu muncul kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu keluarga yang percaya bahwa mereka berhak untuk berpendapat tentang semua. Mungkin bos yang selalu berlebihan dari jadwal, dari etika, dari batasan, rasa hormat, dan normalisasi seolah-olah itu bagian dari permainan. Mungkin, jadilah dirimu sendiri menuntut diri sendiri terlalu banyak menyalahkanmu, mengorbankan terlalu banyak, seolah-olah beristirahat adalah sebuah kesalahan, bukan suatu keharusan. Kemudian Anda bertanya-tanya, tetapi bagaimana jika saya memindahkannya? Dan kukatakan padamu, jika batasanmu menjauhkan seseorang, orang itu tidak akan pernah bersamamu. Saya mendengarkan sikap permisif Anda. Orang yang tepat akan cocok. Mereka mengeluh ketika mereka salah, tetapi hanya kamu yang harus menanggung konsekuensinya. Dan itulah mereka yang kamu bawa di dalam tubuhmu dan dalam pikiranmu. Dan ini perlu diingat, Anda tidak harus membenarkan batasan Anda. Meminta maaf adalah tindakan mencintai diri sendiri. Mulailah dengan hal-hal kecil. Jika sesuatu yang Anda lakukan menyakitkan, katakan tidak, meskipun kelihatannya egois. Jika seseorang tidak menghormati ruang Anda, pergilah meskipun itu menyakitkan. Jika kamu lelah, berhentilah. Jika kamu berjanji pada diri sendiri, tepati janji itu meskipun tidak ada yang melihatnya, karena kamu melihatnya. Anda lihat, kaum Stoa membela pengendalian diri bukan hanya sebagai suatu kebajikan moral, tetapi sebagai alat kelangsungan hidup emosional. Siapa yang tidak? Belajarlah untuk menetapkan batasan, tenggelamlah dalam kelebihan yang dilakukan orang lain. Anda sudah tenggelam terlalu banyak, menelan situasi yang bukan milikmu sejak awal. Anggap saja sebagai kebun. Jika Anda tidak memagari milik Anda, itu akan menjadi rumput untuk diinjak siapa saja. Namun, saat Anda memasang pagar, Anda merawatnya, Anda memangkasnya. Itu tidak berguna. Kamu saja yang mencabut gulmanya. Siramlah dengan lembut, dan ia akan berbunga. Dan ketika ia mekar, yang baik pun datang. Mereka yang datang untuk menghancurkan, mereka pergi karena mereka tidak lagi menemukan ruang. Yang benar adalah bahwa Anda telah membiarkan perbatasanmu terbuka karena takut kehilangan koneksi. Tetapi sekarang apakah Anda sempat berpikir tentang berapa banyak koneksi yang merugikan dirimu sendiri karena tidak memiliki batasan? Dan penyembuhan dimulai ketika Anda memutuskan untuk sekali dan untuk selamanya. Aku menghormati diriku di atas segalanya. Bingkai Aurelius menulis, tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian batin, dan siapapun yang tidak melindungi kedamaian itu, menyerahkan jiwanya kepada dunia. Kedamaian Anda sangat berharga, tetapi hanya kamu yang bisa mewujudkannya. Lindungi dia dan lakukan itu dengan batasan. Jelas, tenang, tegas. Jadi, untuk mulai hari ini, perlakukan batasan Anda sebagai gerbang besi. Mereka tidak membutuhkannya, mereka hanya perlu dihormati olehmu terlebih dahulu. Sekarang tulis di sini komentar. Saya melindungi diri saya dengan batasan,
Karena tahun 2026 bukanlah tahunnya konsesi, tetapi akan menjadi tahun di mana akhirnya aku akan menempati ruangku dengan martabat. Aturan ketujuh, berlaku mulai tahun 2026 dengan struktur, bukan dengan janji. Kapal pesiar Anda menyadari bagaimana setiap akhir tahun, apakah adegannya sama? Rakyat berkumpul memandang langit yang penuh dengan kembang api, membuat sumpah, daftar, janji, hampir sebagai ritual kolektif dari harapan. Seolah-olah suara dari api akan mencoba meyakinkan pikiran bahwa sesuatu akan berubah hanya karena kalender itu berbalik. Mereka berkata, "Ini akan menjadi tahunku." Nah, kali ini dengan serius. Namun kemudian Januari tiba, kehidupan berjalan, jam alarm berbunyi, lalu akun, permintaan pengembalian, dan realitas tidak bernegosiasi dengan janji. Kebiasaan lama sulit diubah, dan sebelum karnaval, semuanya sudah ditelan oleh rutinitas yang biasa. Bukan karena orang itu lemah, tetapi karena tidak ada apapun yang berkelanjutan. Sekali lagi, janjinya lebih besar daripada struktur tersebut. Sekali lagi, motivasi berhasil mengatasi segalanya. Disiplin. Sekali lagi, karakter diri yang telah berubah, banyak bicara, tetapi sang protagonis itu tidak pernah terwujud dalam praktiknya. Seneca berkata, "Itu terjadi ketika angin bertiup masuk, yang kemudian kami temukan siapa yang membangun kehidupan di atas pilar dan siapa yang membangunnya berdasarkan janji. Dan tahun 2026 akan menjadi tahun yang luar biasa. Anda bisa yakin akan hal itu. Semua tahun-tahun berlalu begitu cepat. Akan ada kejadian-kejadian yang tak terduga, tekanan, keraguan, godaan, jatuh. Dan satu-satunya hal yang akan menahanmu bukanlah frasa-frasa motivasi yang tersimpan di ponsel maupun antusiasme bulan Januari, tetapi struktur yang tak terlihat yang kau bangun secara diam-diam selama berbulan-bulan sebelumnya. Sebagian besar akan masuk 2026 dengan pikiran penuh tentang mencapai tujuan, tetapi hidup penuh dengan rintangan. Anda akan masuk dengan musik bass, dengan batu bata, dengan fondasi, dengan tanah kokoh di bawah kaki, seperti seseorang yang tahu kemana dia melangkah, bahkan di kegelapan. Namun, struktur apakah itu? Struktur itulah yang menopang Anda, tetap hidup meskipun kamu lemah. Itu saja yang membuatmu tetap semangat saat suasana hati sedang buruk. Itu tidak muncul. Itulah yang menjamin bahwa kamu terus maju meskipun tidak merasa ingin melakukannya. Ini adalah rutinitas yang berhasil di hari-hari baik dan di masa-masa sulit. Ini adalah jumlah dari kebiasaan yang tidak bergantung pada emosi. Ini tentang disiplin, fokus, dan kesadaran yang terorganisir seperti sebuah pasukan, tanpa berteriak, tanpa kacamata, sekadar bekerja. Dan marilah kita menjadi sejujurnya, Anda tidak membutuhkan revolusi. Anda membutuhkan rencana dasar yang dibuat dengan baik dan terlaksana dengan baik. Rencana yang Anda ikuti bahkan ketika tidak terinspirasi, karena inspirasi berlalu, strukturnya tetap. Anda memerlukan jadwal untuk berdiri dan hormati itu. Rutinitas aktivitas fisik minimal untuk menjaga tubuh aktif, sistem sederhana dari organisasi. Bahkan sebuah buku catatan akan berhasil jika Anda menggunakannya. Batasan yang jelas untuk media sosial, sebuah rutinitas membaca, meskipun hanya 10 halaman sehari, tinjauan mingguan, perencanaan bulanan, peninjauan tujuan setiap 3 bulan, sebuah komitmen terhadap evolusi Anda yang tidak tergantung pada suasana hati. Itulah struktur. Dan tahukah Anda apa lagi? Struktur. Jagalah lingkunganmu, tempat tinggalmu, meja tempat Anda bekerja, keheningan yang Anda ciptakan, segalanya. Hal itu membentuk pola pikir Anda, seperti halnya tanah. Hal itu membentuk cara Anda berjalan. Ingin lebih fokus, tetapi Anda tinggal di ruang yang berantakan, berisik, dan reaktif. Anda ingin disiplin, tetapi Anda membiarkan semuanya untuk visual, seluler, televisi, pemberitahuan. Anda ingin sehat, tetapi Anda tidak membuat rencana makanan Anda. Bukan berarti Anda tidak bisa, tapi memang begitu. Anda tidak mempersiapkan diri untuk mampu melakukannya.
Epictetus berkata, "Siapa yang tidak mengatur dirinya sendiri, hidup di bawah kendali segala sesuatu yang sekitarnya. Dan Anda hanya menjadi pemilik ketika Anda mengatur hidupmu seperti komandan. Saat Anda berhenti menunggu, Anda menang, dan Anda mulai membangun sebuah rutinitas di mana keinginan itu bahkan sudah tidak diperlukan." Apakah Anda memperhatikan bagaimana orang yang lebih kuat lebih bijaksana? Mereka memiliki ketenangan yang berbeda. Itu karena mereka tidak hidup berdasarkan dorongan hati. Mereka hidup berdasarkan struktur tak terlihat, tidak berdebat dengan hari itu. Mereka mengeksekusi. Kekuatan terbesar adalah yang Anda ciptakan saat tidak ada yang memperhatikan. Struktur yang Anda bangun ketika dunia percaya bahwa Anda hanya sedang mengurus urusanmu sendiri, ketika tidak ada orang di sekitarmu. Tuntutan, namun Anda menuntut banyak dari dirimu sendiri. Saat itulah tidak ada seorang pun yang melihat, tapi Anda yang melakukannya. Karena ini bukan lagi tentang pembuktian, melainkan mencoba untuk menjadi. Dan ini dia satu analogi sederhana. Bayangkan bahwa hidupmu adalah sebuah rumah. Setiap akhir tahun Anda memasang lampu cantik, membuat janji, melukis fasadnya, tetapi pipanya rusak, bagian dasarnya rapuh, kabelnya longgar. Hujan pertama tak memaafkan estetika. Pada tahun 2026, Anda tidak akan mendekorasi fasad. Anda akan merenovasi struktur tersebut. Anda akan memperbaikinya dari dalam keluar. Anda akan melepaskan penampilan itu untuk fokus pada esensi. Anda akan membuat rutinitas di mana setiap hari itu penting. Setiap tindakan berarti. Setiap pilihan memiliki makna. Dan jangan sampai tertipu. Anda akan tersandung, Anda akan gagal, Anda akan mengalami hari-hari buruk. Tetapi dengan struktur yang Anda bangun, Anda bangkit lebih cepat, Anda mengatur ulang dengan lebih ringan, Anda kembali ke jalan tanpa drama, tanpa rasa bersalah, tanpa kekacauan, karena kehidupan baru tidak lagi bergantung pada keberuntungan, tetapi pada strategi. Aurelius menulis dalam meditasinya, "Jika masih bisa ditolerir, lalu tangani itu. Jika tidak, hentikan mengeluh." Kedua jalur tersebut di bawah kendali Anda, dan tahun 2026 akan berada di bawah kontrol Anda, bukan seperti tahun yang sempurna, tetapi seperti tahun yang dibangun dengan kesadaran. Jadi, pertanyaan terakhir bukanlah, apa saja tujuan Anda untuk tahun baru? Pertanyaan yang tepat adalah, jenis apa Anda akan secara diam-diam menyusun hidup Anda agar tidak ada angin yang menjatuhkanmu? Karena siapapun bisa membuat janji, tetapi hanya segelintir orang yang membangun secara diam-diam untuk memanen dengan damai. Semoga ini menjadi komitmen baru bagimu, karena siapapun yang sampai di sini bukan sembarang orang. Mereka adalah seseorang yang siap untuk menjadi tidak dapat dikenali, bukan oleh orang lain, tetapi oleh masa lalu mereka sendiri. Dan mungkin ini biarlah menjadi waktumu. Marcus Aurelius berkata, "Kamu diciptakan untuk bertindak seperti makhluk rasional dan bermartabat. Lalu mengapa Anda menjual? Dan kamu yang berada di sisi lain tahu jawabnya karena pikiranmu sedang menanggung banyak hal. Saatnya meminta perubahan. Yang kurang sekarang adalah ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan. Ini tentang melakukannya bahkan ketika Anda belum siap. Dan jika video ini menyentuh hatimu entah bagaimana caranya, berlanggananlah ke saluran ini. Berikan like dan tuliskan pendapatmu di sini. Struktur lebih penting daripada janji. Jika Anda bertahan sampai akhir, itu karena sesuatu dalam dirimu telah memutuskan untuk berubah. Dan perubahan itu tidak akan bersifat dangkal. Terima kasih telah menonton.